Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga. Kita bisa melihat 1 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga. Di sana berkata sebagai berikut, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Puji Tuhan, ini adalah suatu kisah di mana Rasul Paulus mengingatkan kepada orang-orang percaya, umat Tuhan yang ada pada saat itu, supaya mereka jangan goyah, mereka jangan berubah dari imannya kepada Tuhan karena kesukaran, kesulitan yang mereka hadapi. Sebab itu dalam ayat yang keempat, Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, kami telah katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Jadi kita melihat di sini nasihat firman Tuhan untuk kita bahwa di dalam perjalanan kita tidak bisa menghindarkan diri dari ketakutan, dari kesukaran, dari kesulitan, dari bencana, dari masalah, dari persekusi dan lain sebagainya. Kita tidak bisa. Kita hanya bisa menemukan itu dan menjalani kondisi-kondisi yang tidak nyaman seperti itu, namun dengan sikap yang tidak goyah imannya. Sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, goyang di sini bukan seperti orang yang bimbang, tetapi Rasul Paulus menuliskan goyang ini seperti seekor anjing yang ketika dia berjumpa dengan seseorang, ekornya dikebas-kebas dan dia mulai menjilat kaki orang itu. Itu adalah yang dimaksudkan dengan orang yang goyang imannya. Dengan kata lain, orang yang kompromi karena ketakutan, karena kesulitan, karena kebutuhan, karena penganiayaan, maka orang-orang percaya diibaratkan seperti itu. Jangan seperti anjing yang sudah ketakutan, sehingga ekornya bergoyang terus dan mulutnya mulai mencium kaki orang yang ditakuti itu. Ini adalah suatu gambaran yang perlu kita ingat, bahwa kita ada dalam suatu perjalanan yang mana kesukaran, kesulitan, hal-hal yang tidak nyaman itu sudah digariskan dalam firman Tuhan ada di depan kita. Dan oleh sebab itu Paulus katakan, aku harus mengirim Timotius kepada kamu supaya kamu punya iman dikuatkan, supaya kamu jangan goyah, supaya kamu jangan seperti anjing yang menyerah, akhirnya kompromi dengan situasi kondisi yang sedang terjadi. Dalam hidup ini seringkali kita melihat ada orang-orang yang karena takut, tidak dapat jabatan, tidak dapat kedudukan, suka menjadi seperti anjing yang menjilat, ekornya goyang, sudah tidak berani bikin apa-apa. Ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bahwa kesukaran, kesulitan itu tidak dapat dihindari, tapi kita harus hadapi, tetapi jangan sampai iman kita seperti itu. Iman yang goyah dikatakan sama seperti anjing yang mengebas-ngebaskan ekornya dan mencium kaki dari orang yang ditakuti itu. Nah, saudara, kita diingatkan hal ini. Sebab itu dalam perjalanan kita tahu yang seringkali mendatangkan pencobaan-pencobaan, tekanan-tekanan seperti itu. Alkitab katakan karena keinginan kita sendiri,
Dan yang kedua, karena keinginan si jahat, yaitu iblis. Alkitab sudah katakan, Yesus pun katakan, Petrus, iblis memohon untuk menampi engkau. Di situ kita melihat bahwa iblis senantiasa menggunakan segala cara untuk membuat kita goyah, untuk membuat kita bimbang, untuk membuat kita seperti anjing yang menyerah. Karena itu dikatakan jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi kalau kita sedang menghadapi masa sukar sulit seperti ini, ingatkan diri kita, jangan goyah. Karena Tuhan sudah ingatkan, masa sukar sulit itu ada di depan kita menjelang kedatangan Tuhan. Dan kita harus ingat jangan sampai kita goyah. Ketika kita goyah seperti anjing yang berbuat seperti itu, maka kita kompromi. Dikatakan kita menjilat, kita menyanjung, kita setuju, kita mengikuti kehendak dari orang yang kita takuti, dari situasi kondisi yang menekan, yang tidak nyaman. Kita ikut dengan orang-orang yang tidak punya pendirian. Sebab itu sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita diingatkan setiap hari kita akan berhadapan dengan hal-hal yang menyusahkan. Dan itu sudah dikatakan jauh-jauh sebelumnya. Dan kita punya tanggung jawab, jaga iman kita, jangan goyang. Kiranya Tuhan tolong kita. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami datang kepada Bapa di surga, karena Tuhan mengingatkan kepada kami semua bahwa ada masa yang tidak nyaman di depan kita, ada situasi kondisi yang tidak menyenangkan. Namun Engkau mengingatkan kepada kami, dalam situasi itu kami tidak boleh goyah, kami tidak boleh menyerah seperti anjing. Kami tidak boleh menyetujui untuk mengikuti kehendak dari situasi kondisi yang ada untuk kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Sebab itu Bapa, kembali pagi ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh ini ke dalam tangan Tuhan. Pegang tangan kami Bapa, pertetapkan langkah kaki kami supaya kami tidak goyah di tengah zaman yang bertambah sukar. Di tengah situasi kondisi yang tidak menjadi lebih nyaman, kami tetap kuat di dalam Tuhan. Kami tetap tegar di dalam mengiring akan Tuhan. Dan kami tidak akan kompromi. Kami tidak akan mudah untuk menjilat. Kami tidak akan mudah untuk setuju dikendalikan oleh keadaan yang tidak nyaman ini. Sebab itu kami percaya, kalau Engkau bersama kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Sebab itu kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Hari ini Engkau telah mengingatkan kepada kami, supaya kami tidak goyah, sehingga kami cakap berhadapan dengan segala sesuatu yang Tuhan izinkan ada di depan kami, untuk kami keluar sebagai pemenang karena Engkau sudah menang untuk kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Sebab itu kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini ibadah Pelwap dimulai jam 4 sore, disiarkan melalui YouTube channel, Facebook, dan ibu-ibu yang akan bergabung silakan menggunakan Zoom untuk kita saling berbagi berkat, menikmati kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.